Aku tawarin novelku, dari mulai novel pertama ditolak, novel kedua ditolak, jadi sampai novel ke Insya Allah Sah itu novel ke-21 Bang. Sebenarnya Insya Allah Sah itu tidak pernah diniatkan untuk ditulis gitu Bang. Justru aku mau berhenti nulis saat itu. Ya, perjuangan juga sih, revisinya itu butuh 2 bulan Bang. 2 bulan. Karena seminggu pertama itu ngambek dulu. Udah nulis cakep-cakep kan, terus ngelihat buset ini dipangkas, dicoret semua merah-merah. Nah, biasanya kan antara novel sama film beda ya. Nah, Mbak sendiri lihat nggak antara novel yang ditulis, yang diterbitkan dengan film yang ditayangkan, ada perbedaan jauh nggak? Udah jauh banget loh. Jauh banget juga. Jauh banget itu, ya sekitar 60% lah ya, jauh. Secara karakter, kalau karakter ceweknya itu sama, Sylvie-nya sama, terus yang jadi Dion juga karakternya ya masuk juga lah secara karakter. Nah yang berbeda jauh nih Rakanya gitu Bang. Jadi di novel itu Raka itu ganteng, terus keren lah ya, pokoknya cowok alim yang Iwan banget gitu Bang kalau di novelnya itu. Tapi kan si Panji karena ini Panji pemerannya nggak ganteng. Awas orang marah loh. Ganteng Bang, maksudnya Panji itu ganteng ya, ketika dikasih tahu nanti yang peranin Panji gitu, aku udah wah dia cocok juga sih, karena kan Panji juga cakep, badannya gagah juga kan, ganteng, tapi kan dia di remake gitu, jadi Panji jadi seperti itu gitu. Itu jadi karakter Panji yang culun itu, yang Raka culun itu bukan memang sejak awal settingan. Oh bukan ya? Bukan karakter di novel. Kalau di novel dia tuh ya biasa aja, cowok-cowok Iwan, kayak cowok-cowok bucin gitu loh, Bang. Iya. Gitu. Tapi ya nggak, emang waktu awal kaget sih, aku kaget. Tapi ketika aku lihat skripnya, skripnya lucu nih, gitu kan. Dan skripnya juga nggak melenceng. Emang udah dibilangin kan, Baci ini bakal lebih ke komedi. Karena waktu itu tahun 2017 kan stand up komedi lagi naik tuh Bang. Tuh, jadi kan kalau produser kan memang melihat ini juga ya, apa sih yang lagi tren tahun-tahun itu gitu. Nah waktu itu kan lagi tren tentang stand up komedi, film-film komedi itu lagi laku. Jadi mau dibikin lebih ke komedi. Romance-nya ada kan, kalau Insya Allah Sah emang romance komedi kan. Memang di novel itu banyak banget komedinya, tapi ada romance-nya. Cuma kalau yang di filmnya romance-nya tipis, dibikin lebih tipis, lebih kentalnya ke komedi gitu, ke Panji sama interaksi Panji sama si Sylvie gitu Bang. Nah, kalau misalnya di novelnya Panji sama Raka sama Sylvie itu jadian gitu Bang. Nikah mereka itu, tapi kan kalau di filmnya nggak dijadiin married, jadi Sylvie tetap nikah sama Dion. Tuh, jadi Panji ini hanya sebagai penengah di antara masalah mereka, dan fokusnya lebih ke komedi. Waktu itu sih aku bilang sama produsernya, oke aja Mbak kalau bisa diganti komedi, tapi giroh islaminya gitu kalau bisa jangan hilang gitu kan. Terus karena ini kan kita pakai judul Insya Allah Sah soalnya kan, bawa nama Allah nih, masa nggak ada cerita islaminya mau ditipisin banget sih, atau mau dibikin adegan yang gimana gitu. Sempet waktu itu aku udah sharing sih, aku nggak mau ada adegan ciuman bibir gitu kan, dan nggak mau ada adegan sensualitas atau gimana gitu. Meskipun agak kaget juga kan kalau misalnya ada adegan kesana gitu. Jadi alhamdulillah produsernya ini sih mau diajak diskusi sih. Jadi selama proses produksi film Insya Allah Sah 1 dan 2 itu, Mbak Aki juga terus mengawal ya prosesnya ya, menjaga ini supaya nilai islaminya tidak kendor atau hilang gitu ya. Iya Pak. Iya kalau misalnya nilai islaminya mau dibikin tipis-tipis gitu ya, aku sih
nggak masalah asal ada dan masih ceritanya on track gitu, nggak melenceng banget gitu. Terus yang kedua ya gitu, jangan sampai ada adegan yang kayak gitu-gitu gitu. Syukurnya Mbak Titi Kamal kan juga artis yang punya integritas gitu ya, dan nggak mau juga ada adegan kissing karena kan beliau juga punya suami, punya anak gitu. Jadi klop lah gitu kan, klop gitu antara pemain sama apa keinginannya aku dan sutradara dan juga produser juga waktu itu memahami lah. Jadi kan aku benar-benar mengingatkan, ingat loh ini novelnya, ini filmnya bawa nama Allah, insya Allah sah gitu. Jangan ada macam-macam lah bilang gitu. Begitu juga di Insya Allah Sah 2 sama. Waktu di Insya Allah Sah 2 kan misalnya ada di skenario tuh adegan si Luna Maya, Doni Alamsyah sama Panji kan bobo bertiga tuh di kos-kosan. Jadi kayak mereka kan lagi pelarian gitu ya, lagi sedang di dalam pelarian, kemudian harus menginap di satu kamar gitu. Terus aku bilang, Pak ini kalau bisa jangan cewek cowok yang bukan mahram satu kasur gitu. Aku bilang kalau bisa disekat gitu. Memang kan kondisinya mengharuskan mereka hanya bisa sewa satu gitu ya, satu kamar. Tapi kalau bisa di kondisi disekat gitu. Akhirnya dibikin adegan si Raka ini, Panji ini dorong lemari gitu kan, bikin sekat gitu loh. Sekat jadi antara yang cewek sama yang cowok tuh tidurnya pisah, kayak ruangan tersendiri gitu. Enggak bobo bareng gitu Bang. Dan nggak ngapain juga di sana gitu. Nah itu kan ini ya akhirnya jadi ada 2 episode gitu ya. Itu memang sengaja dirancang sejak awal gitu ya. Ada 2 episode ya. Atau nanti ada episode ketiga atau keempat dan selanjutnya. Nah ini nggak dirancang sih Bang. Jadi cuma ini Insya Allah Sah 1. Ya udah. Cuma kan memang di novelnya itu aku bikin kayak ada ending yang ngegantung gitu kan di novelnya. Tapi itu cuma ngegantung aja gitu buat bikin penasaran pembaca aja. Tapi ternyata produser ngerasa kayaknya harus nambah lagi nih satu lagi gitu. Akhirnya aku diminta untuk bikin naskah yang kedua gitu deh Bang. Bikin naskah yang kedua tapi dengan waktu itu brainstorming cerita bareng Anggi Umbara juga sama Pak Manoj. Jadi kita bertiga brainstorming nanti ceritanya yang untuk novel seperti ini gitu. Jadi Mas Anggi udah ngasih treatment skenario berdasarkan brainstorming kita. Aku juga ngasih treatment novel, kemudian disatukan gitu. Jadi novel Insya Allah Sah 2. Jadi penulis, sutradara sama produser ketemu gitu ya, merancang untuk novel dan film berikutnya. Ya, ada gak yang ketiganya rencananya? Kasih tau dong bocorannya dong. Kalau di naskah di filmnya sih seolah-olah ada gitu ya yang ketiga. Cuma mungkin memang menunggu momen aja kali kan. Tuh nunggu momen. Karena kan industri perfilman tuh berputar tema-temanya, tren-trennya gitu. Jadi salah ada lagi ngetren nih yang remaja-remaja gitu kan. Nanti arahnya ke remaja gitu. Jadi kemungkinan juga, untuk episode ketiga ada itu ya. Insya Allah ada. Amin. Insya Allah Sah 3 ada gitu ya. Oke. Baci. Sebenarnya juga masih ada naskah novel di sana gitu. Cuma karena pandemi kan, jadinya kehambat produksi semuanya kan. Iya. Baci, ini kan yang paling susah itu ya meramu ya. Tadi ada romance, ada lucunya, ada religinya. Ketiga hal itu kan sangat, saya kira perlu kerja keras. Dan bagaimana cara ini mengolah konfliknya supaya selalu menarik ya, dari bab pertama sampai bab akhir gitu. Dan itu saya kira juga berlaku untuk novel-novel Baci yang lain gitu ya. Gimana cara meramu konfliknya itu, Baci? Nah, jadi ketika saya kan memang awalnya itu nulis novel, seneng sama novel yang lucu-lucuan gitu ya Bang.
salah satu panutan aku dalam bikin komedi kan Bang Boim Lepon. Oh, Bang Boim. Belajar. Okay. Dulu kan belajar banget tuh sama Bang Boim. Jadi waktu di FLP awal-awal belajar nulis, aku selalu ngincer acaranya Bang Boim sama Mbak Asma. Oh, jadi kalau sama Mbak Asma Nadia tuh kan yang religi-religinya, romance-romansnya tuh aku suka kan aku incer terus bukunya, seminar-seminar Mbak Asma, Mbak Helvi. Tapi aku juga suka nulis komedi gitu. Jadi aku ngincer Bang Boim terus gitu kan. Nanti, dulu kayaknya kita pernah ya satu buku kan ya, ngincer sama Mas Boim juga ya. Ada kan ya? Yang judulnya ini apa? Jatuh cinta apa? Ada tuh Bang, yang jatuh cinta gitu judulnya. Sama yang Mbak Asma yang 2005 ya. Iya. Ada. Aku nulis juga di situ pengalaman jatuh cinta yang lucu-lucu kocak-kocak gitu kan. Oh, yang masuk got Aci itu kan. Iya. Ya. Nah, tuh apa lo milih? Apa saya apa? Iya yang itu ada. Bang. Jadi itu tuh ceritanya kan belajar tuh lagi belajar nulis komedi ya kan. Ini kan emang ajarannya Bang Boim. Ya dari kehidupan sehari-hari kamu coba mana yang pernah kamu alami cerita komedi gitu kan, pasti dalam hidup kita ada hal-hal yang lucu kan. Nah, aku tuh ngambil dari situ kejadian lucunya dan gaya penulisannya ya aku niru Bang Boim lah waktu itu kan, kayak nulis lucu-lucuannya. Kemudian kan seiring berjalannya waktu ya aku tuh nulis novel tuh yang masih kayak novel pertamaku tuh sedih gitu kan, sedih, terus novel kedua kocak, novel ketiga sedih lagi kocak, jadi kayak ada kocak semua, sedih semua, sampai akhirnya aku tuh menemukan formula gitu kan, bukan formula karena aku nulis FTV kan. Di FTV itu aku belajar tuh sama Nejan Lengkong, sama Golagong, situ belajar FTV romance komedi gitu Bang, waktu itu di FTV-nya. Dan alhamdulillah kan aku ketemu sama nama-nama besar waktu itu. Beliau berdua kan di FLP tuh rajin banget nulis skenario kan di TV, dan aku dapat ibaratnya pembimbing nulis skenario yang memang walaupun kita nulis FTV, kita nulis romance komedi, tapi tuh kita nggak ngejual bucin-bucin gitu Bang. Terus nggak ngejual yang pacaran berlebihan gitu. Jadi tetap harus ada unsur-unsur pesan-pesan baik, pesan-pesan moral yang kita sampaikan gitu ke pembaca. Dari situ belajarlah ya kan nulis FTV komedi, komedi romantis. Itu di RCTI aku nulis 12 episode lah gitu. Di situ belajar. Kemudian memasukkan pesan-pesan gitu. Terus aku mikir kan kalau misalnya kenapa nggak coba meramunya di novel gitu Bang. Di novel kita bikin komedi romantis tapi pesan-pesannya itu berbentuk religi gitu Bang. Jadi sesuatu yang islami, pesan-pesan yang islami, tapi disampaikannya dengan ringan dan tidak menggurui gitu Bang. Tuh. Itu dari drama dari Mbak Asma kali ya, atau gimana tadi ada Mbak Asmanya? Kenapa? Ya mungkin dari unsur dramanya tadi banyak terinspirasi dari ini novel Mbak Asma Nadia. Ya. Unsur-unsur dramanya sama religinya itu aku banyak belajar juga kan dari Mbak Asma Nadia gitu. Dan dari situ akhirnya kan meramu kan, belajar dari Mbak Asma, dari Mbak Helvi, kemudian dari Bang Boim. Ya aku meramunya pertama belajar dari FTV gitu, komedi romantis itu. Terus ya akhirnya aku di FTV tuh mulai masukin hadis gitu. Tapi hadisnya itu nggak diucapkan ini hadis Rasulullah loh, enggak gitu. Tapi ya kayak dialog aja, seolah-olah hadis itu nasihat seseorang aja. Lewat tokoh gitu ya. Jadi kalau si tokohnya ngobrol, lu inget gak tentang apa sih perkataan begini, cuma nggak dituliskan secara gamblang itu hadis itu. Intisari dari ayat-ayat Al-Quran gitu. Tapi kalau misalnya kayak anak-anak rohis nonton nih, kadang-kadang suka terima inbox, Mbak Aci itu kan di FTV ini hadis tentang ini gitu. Kok Mbak Aci nulis ini seolah-olah kayak ngobrol aja, jadi orang yang menerima aja nasihat itu gitu. Tapi nanti mereka akan mengetahui sendiri bahwa itu hadis kayak gitu, itu ayat-ayat gitu ya, diselip-selipin kayak gitu kan. Dan senangnya ketika dapat job-job
FTV Ramadan, Bang. FTV Ramadan. Ini buat Kalau nanti FTV nih Ramadan nanti. kita boleh tuh. Ada nih, bulan April nanti kan Ramadan nih. Nah, udah dapat itu belum? tergantung permintaan TV. Iya. Tergantung permintaan TV gitu. Jadi kalau misalnya biasanya kalau FTV Ramadan aku seneng banget karena kan bisa menuangkan nilai-nilai Islami dengan gamblang gitu, dengan mudah, ya. tanpa harus jadi benar-benar bisa masukin nilai-nilai Islami. Nah dari situ dari FTV itu aku banyak belajar mengolah komedi, romantis dan Islaminya, religinya gitu Bang. Sehingga ketika nulis novel udah nggak terlalu gagap lagi gitu Bang. Oke. Mbak Aci ini sebenarnya banyak sekali ya yang mau kita diskusikan karena juga di grup juga banyak sekali yang Mbak Aci kritik. Nah mungkin ini deh, Mbak Aci pernah gak sih mengalami kondisi di mana merasa jatuh gitu ya, udah nggak mau, kalau tadi nggak mau nulis lagi sama ngambek seminggu tadi udah gitu ya, tapi ini bener-bener kondisi jatuh gitu, nggak bisa berkarya, terus lagi ada problem lain gitu kan, dan lalu bangkit gitu, pernah gak alami kondisi itu? Pernah Bang. Pernah Bang, jadi itu ini tahun 2011 nih Bang. Jadi tahun 2011 yaitu mungkin itu salah satu penyebab kenapa aku nggak mau nulis lagi gitu. Jadi waktu itu tahun 2011 aku kan lagi bikin rumah pena banget ya, lembaga pendidikan rumah pena 2011 itu. Oh iya, tahun bacaan ini ya di rumah ya. Jadi ada lembaga pendidikannya, ada taman bacaannya di rumah gitu kan. Terus aku bikin yang versi online-nya kan, grup-grup online tuh, kegiatan belajar menulis gratis di online Facebook, grup Facebook saat itu 2010, 2011. Nah ternyata dari kegiatan-kegiatan itu aku juga sering sharing tentang kegiatan berbayar di rumah pena kan, karena kan kita namanya TBM itu kan butuh yang namanya operasional kan Bang. Nah operasionalnya itu kita ambil dari kegiatan berbayar di rumah pena. Misalnya kita mengundang editor dari sebuah majalah, kita harus bayar editor itu dong. Nggak mungkin kita undang nggak kita kasih duit gitu kan. Makanya kita berbayar. Tapi berbayarnya murah Bang, hanya sekitar 35.000, 50.000 gitu untuk membayar pembicara dan juga sebagiannya untuk operasional TBM itu Bang. Nah kemudian adalah pihak-pihak yang nggak suka, pihak-pihak yang nggak senang, yang bilang kok pelatihan nulis harus bayar sih gitu, emang nggak bisa ngasih pelatihan gratis gitu kan. Ya kan udah disampaikan ya, karena kita bayar narasumber, karena kita ada untuk operasional TBM segala macam. Nah tapi ya tetaplah ada pihak-pihak yang nggak suka. Akhirnya pihak itu membuat grup baru gitu Bang, bikin grup baru dan gratis di situ memang, karena dia punya modal. Dia punya modal uang pribadi, dia bayarin narasumber dan uang pribadi dia, sehingga jadilah gratisan gitu. Kemudian rumah pena kan ya sempat dibully lah waktu itu, sempat dibully kan, saat itu belum kenal undang-undang ITE itu Bang. Kalau bisa kenal ya udah aku screenshotin. Iya. Jadi benar-benar dibully tuh. Aku benar-benar dibully secara online ya, tahun 2011 itu di Facebook dibully secara online. Ada yang namaku disebut secara langsung, ada yang rumah pena tuh dijelek-jelekin segala macam gitu. Akhirnya kan banyak diserang, dan sampai akhirnya ada dari pihak mereka ada yang seorang pengacara gitu, dan melihat pembulian ini udah nggak bener, udah bawa-bawa, udah nama udah disebut-sebut, dan dia karena dia pengacara dia paham tuh tentang undang-undang ITE yang sebenarnya udah ada tapi belum booming gitu Bang. Akhirnya bulian itu dihapus-hapusin Bang. Waktu aku mau screenshot. Iya. Baru mau screenshot kan, mau aku laporin gitu. Ya, terus udah di ini, tapi kan secara mental itu bikin ngedrop banget Bang, bikin down banget secara mental. Apalagi saat itu lagi hamil anak kedua. Tuh. Ngedon secara mental, terus ternyata ya ada juga pengkhianat dari murid-murid aku gitu kan ya, murid-murid aku yang mengkhianati, yang ada akhirnya berkonflik segala macam, mereka pergi, lalu aku keguguran Bang. Jadi udah itu benar-benar luar biasa nih, luar biasa. Jadi secara emosional terkuras sekali ya kasus seperti itu. Sangat terkuras Bang. Secara emosional sangat terkuras, tapi karena waktu itu aku tetap harus nulis skenario ya. Kalau kita nulis skenario itu kan sama kayak artis ya, maksudnya
kondisi mau sedih, mau marah, mau galau, mau lagi ngedown kayak gimana harus nulis gitu Bang. Karena syuting kan jalan terus, iya kan? Syuting jalan terus. Nah jadi waktu itu nggak bisa mengeluarkan emosi dengan baik kan. Akhirnya keguguran juga, ya, keguguran mau nggak mau beberapa pekerjaan dihandle sama suami aku kan, pekerjaan skenario. Dan saat itu setelah program yang aku pegang selesai, pas aku udah selesai keguguran juga, aku milih untuk berhenti nulis dulu lah 3 bulan itu Bang. 3 bulan itu aku cuma, ya kan pasca keguguran kan shock banget ya, sedih gitu. Jadi aku cuma ya nangis, sholat, ngaji, jadi benar-benar baca Al-Quran aja tiap hari tuh yang berhalaman-halaman gitu aja kerjanya, ngaji, sholat, nangis gitu, baca buku sesekali. Tapi kan setelah 3 bulan itu aku hamil lagi Bang, hamil anak lagi, kedua jadi ini gitu ya. Ya, jadi dengan adanya hamil lagi dapat ini baru lah, semangat baru kan, semangat baru. Terus waktu itu dapat orderan dari Mizan buat nulis. Iya, 2 novel. Jadi selama hamil anak kedua itu aku nulis 2 novel di Mizan gitu Bang. Jadi ya alhamdulillah dari Mizan minta order kan, aku jadi kayak ngerasa bangkit lagi gitu. Semangat lagi. Cuma ya ada emosi-emosi yang mungkin masih kayak traumatik atau segala macam, sehingga saat anakku usia 6 bulan itu, anak kedua usia 6 bulan itu ya ada baby blues juga gitu Bang. Gitu. Akhirnya aku nulis. Makanya bikin ini nih pengalaman nih ya, novel di belakang gambar belakang ini ya. Pengalaman. Iya. Jadi dari pengalaman itu aku ramu lagi ya, tapi bukan kisah nyata, ini mah fiksi. Cuma kan pernah ngerasain kan, kena baby blues juga, udah kena baby blues. Cuma waktu itu nggak tahu Bang kalau itu namanya baby blues, karena banyak termasuk saya ya, dan banyak ibu-ibu lain yang nggak tahu kalau dirinya kena baby blues. Suami-suami nggak tahu istrinya kena baby blues karena tidak ada pendidikan gitu kan ya, tidak ada kampanye tentang baby blues juga gitu Bang. Nah karena tidak tahuan itu tidak bisa meregulasi diri dengan baik, menghadapinya dengan baik tuh nggak tahu. Nah saat itu ternyata ya setelah aku telaah, ketika aku mau berhenti nulis itu, aku kondisinya lagi baby blues, terus kondisinya juga novel aku ditolak-tolakin terus untuk jadi layar lebar, capek, dan emosi-emosi yang sebelum aku hamil itu numpuk aja. Itulah jadi baby blues. Tuh makanya ketika aku udah nggak baby blues lagi, anak udah gede, terus kan editor aku tahu nih aku pernah baby blues ya, Baci coba dong nulisin tentang baby blues gitu, tapi harus komedi ya, bilang gitu Bang. Iya dan religi. Iya, komedi, religi, tapi baby blues kan, baby blues itu tema berat ya, maksudnya tema tentang psikologi gitu, berat. Akhirnya aku oke deh, aku terima tantangannya, karena ini tantangan banget ini. Tuh kan selama ini aku ngambil tema-tema yang lucu-lucu aja, kayak Insya Allah tema nazar gitu kan, pakai jilbab, tuh yang ringan-ringan. Kalau baby blues kan udah harus riset segala macam, tapi harus komedi, itu harus lucu gimana. Oke, ini menarik sekali ya Mbak Aci ya, tadi jatuh bangunnya. Oke, mungkin terakhir Mbak Aci, apa sih pencapaian yang ingin digapai gitu? Apakah nanti ingin menulis konsisten nulis novel, bestseller, lalu dilebarkan, atau bagaimana kira-kira nih buat kedepannya pencapaiannya? Kalau pencapaian sekarang yang ingin dicapai ya alhamdulillah sih beberapa sih udah ngerasain ya Bang ya. Nulis film layar lebar alhamdulillah udah 3 kali, walaupun yang di syuting baru 1. Apa aja sih tayang 3 skenario yang udah dibikin apa? Kalau yang skenario FTV banyak banget sih Bang, nggak kehitung judulnya kan. Kalau yang lebar ini ada Cinta Dalam Diam, ada Pacar Halal, sama yang terbaru Jagoan Kunanta, layar lebar anak. Tapi kalau yang Pacar Halal sama Cinta Dalam Diam ini nggak jadi produksi karena kemarin PH-nya kena imbas pandemi gitu Bang. Jadi mungkin nunggu momen. Kalau yang Jagoan Kunanta ini udah syuting, alhamdulillah udah syuting, lagi proses editing lah. Ini skenario anak gitu, dan insya Allah
kalau nggak ada halangan bulan Juni nanti tayang di bioskop dan di Maxstream. Amin ya. Kan pandemi ini nggak tahu ya. Ya kalau pandemi ini kondisinya nggak bisa ditebak soalnya Bang. Gitu. Nah kalau pencapaian yang jadi karena aku tuh ibaratnya nulis novel, aku udah coba berbagai gaya gitu kan, nulis skenario segala macam. Nah sekarang lagi nulis web series. Kalau pencapaian aku tuh sebenarnya cuma yang ingin aku capai, ya cita-cita terbesar aku yang belum kesampaian itu cuma pengen punya tempat sendiri buat TBM aku, buat rumah pena aku, yang nggak usah ngontrak lagi, nggak usah nebeng-nebeng lagi sama warga gitu kan, punya kantor sendiri dan bisa mengadakan pelatihan-pelatihan gratis gitu di situ, orang-orang nginep di situ, mirip-mirip rumah dunia lah, tuh mirip-mirip rumah dunia Mas Gulagong. Itu salah satu ya impian aku sih. Jadi mau ada sesuatu yang aku wariskan untuk anak-anak gitu kan, dan ingin mencetak penulis-penulis yang lebih banyak lagi gitu. Dan bukan hanya nulis aja sebenarnya kan, apalagi literasi itu aku baru tahu pas pelatihan kemarin kan, kalau literasi itu ada 6 kan. Jadi bukan hanya literasi baca tulis aja yang ingin aku, ini juga literasi sains gitu, mau aku naikin lagi kan. Kemarin udah mulai bikin tuh pelatihan sains segala macam tuh, dan banyak literasi lainnya. Pokoknya ingin rumah pena itu jadi pusat literasi di kota Tangerang yang bisa bermanfaat kayak gitu Bang. Cuma memang untuk ke arah sananya kan kita butuh dana ya, butuh dana. Dan selama ini ya udah, kalau selama ini nggak ada dana nggak apa-apa, yang penting kita bergerak aja gitu kan, bergerak aja tuh Bang. Insya Allah pengen bikin sekolah talenta lah. Sekolah talenta ya. Okay, amin Bang, amin. Oke Mbak Ki, terima kasih sekali ya, banyak sekali informasi, pengalaman ya yang bisa kita dapat dari diskusi Cakap Literasi ini. Terima kasih sekali. Amin Mbak. Ya semoga sukses ya. Amin amin Bang. Makasih Bang. Iya, makasih doanya. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya gitu kan. Inspirasi juga buat aku nih biar semangat lagi. Ya, kemarin habis ini ya, apa namanya, ada sedikit problem bikin nangis ya kan, tapi ya insya Allah kuat lah, udah banyak melewati rintangan. Iya, selalu teruji Mbak Ci ini. Oke Sobat Literasi, demikian diskusi kita kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil dari narasumber kita ini. Bagi sobat yang belum subscribe kanal ini, silakan di subscribe karena sudah gratis. Oke, terus berkarya, terus menginspirasi, dan salam literasi.